Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rizal Saputra, dan pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya membuat menu pada aplikasi Android yang kita akan buat. Jadi kita buat project Android Studio yang baru dulu. Kita pilih enggak, kita pakai aplikasi yang udah kita buat sebelumnya aja. Ini kalau pakai aplikasi baru juga sama aja ya. Ini biar loadingnya tidak lama, jadi pakai aplikasi yang udah dibuat. Jadi mungkin kita coba running dulu. Nah, jadi mungkin kawan-kawan udah tahu, biasa kalau aplikasi Android tuh di sini ada kayak titik 3 gitu yang bisa untuk kita pilih-pilih. Nah, jadi kita akan membuat menu itu. Nah, bagaimana cara buat menu tersebut? Untuk membuat menu tersebut sebenarnya sangat mudah. Yang pertama kita pilih ke file, new, dan kita pilih Android resource file, dan untuk resource tab-nya kita ubah ke menu, dan misalnya file name-nya ini kita ganti jadi list menu, dan kita oke. Nah, ini dia akan langsung secara otomatis mengenerate folder menu di sini yang isinya itu list menu yang kita buat tadi. Nah, misalnya nih kita ingin membuat satu pilihan di satu menu di dalam aplikasi Android yang kita buat, kita bisa buat di sini item. Nah, dan kita set title-nya dulu di sini, karena ini kenapa merah, karena belum di set title-nya. Kita tekan Alt Enter. Nah, dia akan minta set title. Jadi kita set title-nya aja. Misalnya nih, set title-nya kita buat tulisan buat menu. Nah, kemudian kita atur ID-nya. ID-nya @id menu, dan kita buat so section-nya ini ya. Nah, setelah kita buat ini, itu belum bisa langsung muncul ya di sini. Kalau ini kita running, nah misalnya ini kita coba running nih, pasti belum muncul. Lihat. Nah, belum muncul kan? Kenapa? Padahal kita udah buat di sini di menunya, tapi kok belum muncul di aplikasi yang kita buat? Karena kita belum mendefinisikannya di main activity. Nah, jadi kita harus menghubungkannya lagi di main activity. Caranya pertama kita harus mengoverride metode yang diperlukan, yaitu on create option menu dan on item selected. On option menu item selected kah? Nah, itulah dia. Kita tekan Alt insert dan kita pilih override method, dan kita cari aja on options. Kita lihat di sini mana on optionsnya. Ini dia. Kita perlu yang on create options menu untuk menampilkan menunya, dan kita juga memerlukan on options item selected untuk menggunakannya. Jadi supaya kita bisa mengatur tombol menunya nanti itu mau pergi kemana, itu pakai method on option item selected. Nah, kita oke aja.
Nah, tadi ada iklan lewat sedikit. Lanjut. Nah, ini sudah jadi metode yang kita perlukan. Yang pertama itu kita definisikan dulu menu yang sudah kita buat tadi di main activity-nya, yaitu pada on create option menu kita pilih apa ya, get menu inflator, kemudian inflate, kita buat R menu. Nah, kita lihat dulu di sini yang diperlukan itu yaitu ID menunya dan menu yang dari sini. Jadi langsung kita hubungkan aja R menu, list menu yang kita buat tadi, kemudian ini menu. Nah, ini udah terhubung. Jadi pakai get menu inflator, kemudian di inflate ke R menu, list menu, karena nama menu yang kita buat tadi itu list menu dan menu dari sini. Nah, kemudian kita akan membuat, kita running dulu. Apakah sudah muncul di sini atau tidak muncul? Kita coba. Nah, sudah muncul kan buat menu. Cuman ini masih belum bisa dipencet. Jadi untuk supaya kita bisa menggunakannya, di sini kita bisa kasih if item get item ID sama dengan, misalnya apa nih item ID kita tadi, menu, sama dengan RID menu. Jadi jika ID yang didapatkan dari yang diklik tadi itu sama dengan RID menu, maka kita akan coba, misalnya kita akan munculkan tools, make text ya. Di sini dia kalau kita ingin membuat teks, dia memerlukan konteks. Kita pakai yang kedua teksnya, dan yang terakhir durasinya. Konteksnya kita langsung ambil dari sini aja, get application context. Kemudian yang kedua tadi kata-katanya misalnya buat menu dong. Nah, kemudian kita bisa ambil durasinya dari toolsnya juga, karena dari toolsnya sendiri nah, kemudian untuk durasinya kita ambil dari toolsnya sendiri, karena dari toolsnya sendiri itu udah menyediakan untuk durasinya. Ini ada yang long dan short, kita coba pakai yang long. Kemudian di ujungnya show. Nah, sekarang coba kita running kembali. Dan kita pencet. Nah, sudah muncul. Nah, kita sudah berhasil membuat menu dan sudah bisa digunakan. Kemudian misalnya nih, kita mau buat titik 3 yang di sini ini jadi logo orang atau logo-logo lainnya yang kita icon lain yang kita buat. Di sini misalnya saya contohkan akan mengubah logo titik 3 ini jadi gambar orang. Caranya sangat gampang sekali, yaitu kita pergi ke list menu dan di sini kita tambahkan icon, kita pilih IC orang ini tadi, dan kita ubah show as actionnya itu jadi always, dan tinggal kita running dan kita lihat. Nah, sudah berubah.
Jadi ketika kita pencet ini akan langsung buat ini, memunculkan toolsnya. Nah, kemudian nih misalnya kita ingin membuat menu di dalam menu, misalnya dalam menu tuh ada pilihan menunya lagi. Nah, jadi kita bisa membuatnya dengan menggunakan grup, yang mana tinggal kita tambahkan di sini. Ini kita tambahkan grup dan kita tambahkan item. Di sini kita atur dulu title-nya, misalnya nih sub menu, dan kita kasih ID-nya sub menu. Nah, kemudian di sini kita buat menu. Nah, di sini baru kita buat itemnya. Itemnya itu bisa sama kayak gini, cuman ini nggak bisa kalau buat grup tuh kita nggak perlu pakai icon, dan ininya buat never. Ini bisa kita copy aja dan sini paste. Misalnya kita buat 3 pilihan nih, ganti aja ini jadi 1, 2, 3. Ini juga buat menu 1, 2, ini 3. Nah, sekarang kita coba running, dan hasilnya nah, kita lihat ada sub menunya. Nah, itu aja tutorialnya untuk membuat menu, dan mungkin mohon maaf kalau video kali ini agak panjang. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Mohon maaf jika ada kesalahan dan ada yang keliru. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.